Puluhan artefak peninggalan Rasulullah serta para sahabat pernah dipamerkan di Hall Convention Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Pameran ini pun disambut antusias masyarakat, khususnya umat muslim yang memang sangat mencintai dan merindukan sosok Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, Masya Allah. Inilah benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW yang hingga saat ini masih dijaga dan dirawat dengan baik. Benda-benda bersejarah ini pernah dipamerkan di Hall Convention Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Tidak kurang dari 30 artefak peninggalan Nabi Muhammad diperlihatkan. Di antaranya surban, busur berikut anak panah, rambut, darah, hingga bekas tapak Nabi Muhammad SAW. Pihak penyelenggara mengklaim bahwa benda yang dipamerkan adalah benda bersejarah peninggalan Nabi beserta para sahabatnya yang telah tersertifikasi keasliannya. Jadi di mana di sini adalah majelis di mana para pecinta Rasulullah bisa bertemu, bisa berjumpa, bisa bertabaruk dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah, terutama peninggalan-peninggalan yang berhubungan langsung dengan Rasulullah. Memang di sini ada peninggalan dari para sahabat dan ada juga artefak-artefak kebudayaan dan kesenian Islam. Sejumlah pengunjung mengaku sangat gembira. Pasalnya mereka tidak perlu lagi keluar negeri untuk melihat langsung benda bahkan bagian dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Setelah melihat benda-benda tersebut, pengunjung juga mengaku merasa lebih dekat dengan Rasulullah. Hampir saya belum pernah melihatnya, kayak pedang, terus busur, tempat susu, janggut, rambut. Luar biasa, itu kayak darah bukam Rasulullah, itu luar biasa baru saya lihat. Hati saya tuh beda ya, auranya di sini tuh beda banget. Bahagia banget. Kita nggak perlu jauh-jauh keluar negeri atau ke Turki atau kemanapun, karena saya dengar barang ini juga dari berbagai macam negara ya, dari Mekah, Madinah, Jordan. Untuk menjaga adab pada benda-benda bersejarah ini, pihak penyelenggara melarang setiap pengunjung yang datang untuk berselfie atau berfoto dengan membelakangi benda. Namun pengunjung diizinkan untuk memfoto benda atau berfoto di samping barang-barang peninggalan Rasulullah. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, kita saja yang ada di sini ikut merinding ya Ustadz, membayangkan bagaimana kalau ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Memang sebaiknya sering-sering lah begitu dipamerkan benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW. Nah Ustadz Atabik, ini adakah anjuran kita sebagai umat Nabi untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau melihat benda-benda peninggalan Nabi? Ya Mbak Nur Cinta, luar biasa ini. Subhanallah, Alhamdulillah. Kita sangat bahagia manakala langsung melihat benda-benda peninggalan Nabi. Bagaimana para sahabat dahulu, itu ada sahabat yang menyimpan rambut Nabi dan dijadikan sebagai tabarruk, ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Ada Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim itu apabila Nabi datang dan kemudian melihat Nabi kepanasan, beliau malah mengambil keringat dari Nabi. Dan kemudian ketika Nabi bertanya, untuk siapa ini? Untuk anak-anakku, agar anak-anakku mendapatkan keberkahan darimu, wahai baginda. Subhanallah. Dan Nabi mengatakan memang, manzaroni, ya la ta'maluhu illa ziyarati halat lahu syafa'ah. Seorang yang datang berziarah kepadaku, melihat benda-benda peninggalanku, tidak ada niatan lain kecuali ingin berziarah ke makam Nabi, berziarah ke tempat-tempat bersejarah, maka baginya adalah syafaatku di hari kiamat. Hadis ini menjadi isyarat bahwa kita memang ingin dan diperintahkan untuk napaktilas ya, melihat berbagai peninggalan-peninggalan Nabi. Dari situ akan melahirkan cinta. Bahkan tadi ya Mbak Nur Cinta, kita merasa sekarang berada di masa Nabi. Betul. Kita langsung melihat tadi bagaimana rambut Nabi, darah Nabi, ada telapak kaki Nabi, subhanallah, ada pakaian-pakaian keluarga-keluarga Nabi. Padahal tidak melihat langsung ya Ustaz, tapi ikut merinding. Bahkan dikatakan oleh Nabi, ada orang setelahmu wahai sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat sedang ada di majelisnya. Nabi mengatakan ada orang-orang terbaik setelahmu. Para sahabat bertanya, siapa wahai Nabi? Kami kan sahabat-sahabatmu. Ya, kalian sahabatku. Tapi nanti ada saudara-saudara kalian, yaitu orang-orang dan umatku di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mencintai aku.
Mereka tidak pernah mengetahui dariku, tapi mereka langsung menjadikan aku sebagai panutannya. Mudah-mudahan kita pun demikian, insya Allah, dengan kita mengambil hal-hal yang mulia dari Nabi SAW, dari fisiknya, dari akhlaknya, dari seluruh kemuliaan-kemuliaannya, kita layak mendapatkan syafaat di akhir zaman kelak. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Nah Ustadz, bagaimana hal ini? Namun jangan sampai disalahpahami dengan mengkultuskan benda-benda peninggalan Nabi, khawatir mengarah kesyirikan, Ustadz. Ya, ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah kita menjadikan seluruh peninggalan Nabi ini adalah sebagai bagian dari kecintaan kita kepada Nabi. Namun tetap kalau kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke Masjid Nabawi, di belakang ada makam Nabi, Abu Bakar dan Umar. Biasanya kan seseorang akan menghadap ke makam Nabi dan kemudian berdoa. Maka biasanya oleh askar, oleh polisi yang bertugas itu diminta untuk menghadap kiblat. Tujuannya apa? Karena khawatir orang itu meminta kepada Nabi. Tidak. Kita berziarah, kita mengenang dan mengingat sekian banyak peninggalan Nabi, namun kita berdoanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang karena Nabi sudah wafat, karenanya tadi dituntun untuk tidak membawa tadi. Karena kalau dibawa ke rumah khawatir itu menjadi jimat gitu ya. Yang akhirnya keluar dari dimensi pertama. Dimensinya adalah cinta, dimensinya adalah menjaga dan merawat seluruh yang ditinggalkan oleh Nabi, agar anak-anak kita, generasi berikutnya juga lebih cinta kepada Nabi. Namun betul bahwa mencintai Nabi adalah sewajarnya dalam tanda kutip, yaitu kita mencintai semuanya. Kita juga merawat dan menjaga peninggalan Nabi, namun kita hanya berdoa, hanya memohon kepada Allah, dan kita tidak menjadikan peninggalan-peninggalan Nabi itu bisa membuat kita lebih kaya, bisa membuat kita lebih sukses dan lain sebagainya. Namun tetap saja yang menjadikan kita sukses, yang menjadikan kita kaya dan sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali.